Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 atas nama Kamajani, Muslimah Mokodompit, Herawati Mauduto, dan Inki Majani ingin memaparkan materi SKI tentang fase lemah sampai runtuh. Baiklah, kami mulai dengan pengertian yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pengertian fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah yang ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Menurut pakar sejarah Islam, bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan kedua khalifah dalam 1 tahun pemerintahan dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota Walid II itu menjadi khalifah yang sah. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah I ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab runtuhnya tahun 132 Hijriah atau tahun 670 Masehi. Akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah I, selain yang disebutkan di atas juga dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, koperasi, dan tidak disiplin dalam pekerjaan, tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Akhirnya yang terjadi adalah para pembesaran lain seperti pengawal Perdana Menteri dan para kodila yang dapat mengendalikan pemerintahan. Para khalifah yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum. Para pelaku nepotisme, amoral, korupsi, dan penyelewengan jabatan lainnya. Masyarakat terhadap kasus-kasus amoral di atas membuat masyarakat semakin benci dan marah pada keturunan Bani Umayyah. Puncaknya dari kemarahan tersebut membuat masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah. Lemahnya Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah I sedang berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan Tohiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadap langsung dengan Bani Umayyah I adalah Abbasiyah. Peperangan yang dilancarkan kedua kekuatan ini berjalan secara terbuka hampir di semua wilayah Umayyah I, dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuatan Bani Umayyah I, tepatnya tahun 132. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan dari kami, tolong dimaafkan. Wassalam salimna wal muslimin liulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.